Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robi sohli sodli wa yasirli amri. Laklu uqdatan min lisani yabqahu qoli. Anak-anakku kelas 10, marilah kita sama-sama meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar. Selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan melanjutkan kembali belajar dengan mendengarkan bab 1 bagian ketiga, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Menelaah tafsir Quran surat Al-Hujurat, Quran surat ke-49 ayat ke-10. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan atau ukhuwah dibagi 3, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. 2. Ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. 3. Ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, negara, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan atau ukhuwah tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Persaudaraan sesama mukmin harus selalu dijaga agar semakin kokoh. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Musa anin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'minal lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don wasabak asabi'ah. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian dari suatu bangunan, satu bagian
memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya, agar kedua tangan tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Adanya persaudaraan atau ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. 2. Tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. 3. Ta'awun, setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. 4. Tapakul. 4. Takaful, jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat dari Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari kota Mekah. Ansor artinya menolong, sedangkan Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Adapun jika terjadi pertikaian di antara umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendamaikan keduanya dengan mencari solusi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih dan menghindari sifat hasad ataupun iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Kualitas iman yang memiliki seorang muslim akan berdampak pada sikap dan perilaku sosial sesama muslim. Misalnya, tumbuhnya sikap tasamuh, yaitu toleran, dengan saling memahami, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, selama perbedaan tersebut masih bersifat furu'. Persaudaraan atau ukhuwah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sikap dan perilaku yang merupakan perwujudan persaudaraan atau ukhuwah di antaranya bersikap lemah lembut, kasih sayang, rendah hati atau tawadu, dan saling mencintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Hadis riwayat Muslim. Hikmah persaudaraan. Di antara hikmah menjaga persaudaraan ukhuwah yaitu 1. Menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. 2. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong. 3.
menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antara sesama. 5. Terciptanya dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 6. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. G. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ayat ke-49, ayat ke-10. Anak-anakku silahkan untuk membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ke-49 ayat 10 dilakukan di masing-masing rumahnya. H. Menerapkan perilaku persaudaraan ukhuwah untuk meraih hidup bahagia. Persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal sebagai berikut. 1. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. 2. Saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. 3. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya. D. Penerapan karakter. Setelah mengkaji materi tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah, diharapkan anak-anakku dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Silakan anak-anakku untuk mencermatinya. Nomor, butir sikap, dan nilai karakter. 1. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan dosa. Berzikir diantaranya mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau membaca istighfar, astagfirullah, 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 atau istighfar yang sedang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian berzikir diantaranya juga adalah dengan membaca Al-Quran dan dibaca terjemahannya. Sedangkan berzikir yang paling tinggi yaitu melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid untuk laki-laki. Juga dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Nilai karakternya adalah religius, jujur, dan tanggung jawab. 2. Tidak mengumpat ketika teman melakukan kesalahan. Nilai karakter adalah cinta damai. 3. Meminta maaf kepada teman jika bersalah. Nilai karakter bersahabat. 4. Membaca istighfar ketika terlintas pikiran negatif. Nilai karakter religius dan tanggung jawab. 5. Menjaga persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama warga negara, dan sesama umat manusia, cinta tanah air, dan toleransi. 6. Tidak mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau toleransi. Hulasah atau rangkuman. 1. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 berisi larangan untuk berprasangka buruk atau su'udzon kepada orang lain. Berbuat tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan larangan gibah, membicarakan, menggunjing orang lain. Sebaliknya ayat ini mengandung perintah untuk mengendalikan hawa nafsu, muhajadah an-nafs, dan berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan diri sendiri. 2.
Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 berisi perintah menjaga persaudaraan atau ukhuwah, yaitu persaudaraan ukhuwah di antara sesama mukmin yang dilandasi oleh persamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, demikianlah pelajaran pendidikan agama Islam bab pertama bagian ketiga sampai dengan hulasah atau rangkuman dari bab 1 ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah mendengarkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 1 bagian ketiga. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian atau evaluasi pelajaran bab 1. Silakan anak-anakku untuk senantiasa belajar dan berlatih karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita sama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.